angkat dan dilantunkan oleh semua yang hadir di dalam ibadah seharusnya menjadi persembahan yang indah bagi Tuhan. Keindahan nyanyian jemaat dan seluruh nyanyian-nyanyian dalam ibadah umat Kristen bukan hanya terletak di dalam rangkaian nada-nadanya saja, tetapi juga di dalam susunan kata-kata yang membentuk puisi yang indah. Perhatikanlah seluruh kitab Mazmur di dalam Perjanjian Lama yang disusun di dalam bentuk puisi yang sangat indah. Kita perlu menyadari bahwa di samping karunia untuk bermusik, manusia juga sudah diberi karunia bahasa yang tidak ada bandingnya di antara segala makhluk yang lain. Nah, bagaimanakah nada dan kata itu dapat dirangkai, dapat disatu padukan untuk menghasilkan suatu nyanyian yang indah? Bagaimanakah syair dan musik dapat berjalan seiring seirama sehingga mengagungkan Tuhan di dalam ungkapan musik dan nyanyian? Ini menjadi tantangan bagi kita semua selaku umat Kristen, khususnya bagi mereka semua yang memiliki talenta di dalam bahasa dan musik. Gereja-gereja kita memerlukan banyak sekali penyair dan pemusik yang mau dan mampu bekerja sama untuk mencipta nyanyian-nyanyian yang indah bagi Tuhan, supaya segala yang bernafas dapat memuji Tuhan dengan indah. Nyanyian yang indah bagi Tuhan tidaklah terjadi dengan sendirinya. Maka itu, di samping para penyair dan pencipta nyanyian, gereja-gereja juga membutuhkan para pemusik yang mau memberi perhatian lebih besar kepada nyanyian jemaat, bukan hanya kepada paduan suara atau kelompok vokal saja. Paduan suara di dalam gereja harus menyadari tugas utamanya, menjalankan kembali fungsinya, yaitu memandu dan mendorong seluruh jemaat untuk dapat memuji Tuhan dengan baik dan benar. Mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Tuhan itu baik. Firman-Nya mengatakan bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Maka itu, kita harus memuji Tuhan selama kita masih hidup. Kita harus memberitakan kasih dan kebaikan Tuhan lewat nyanyian yang kita angkat, yang kita nyanyikan di dalam ibadah kita. Saya dibesarkan dari keluarga yang sangat mencintai musik. Sejak kecil hingga dewasa terbiasa mendengarkan nyanyian pujian bagi Tuhan. Ayah saya, almarhum E.L. Pohan, adalah salah seorang pendiri Yayasan Musik Gereja Indonesia atau Yamuger yang sangat mencintai nyanyian jemaat. Bersama-sama dengan rekan-rekannya sesama musisi gereja, mengumpulkan lagu-lagu karya musisi gereja maupun yang diterjemahkan dari bahasa asing untuk membuat satu buku nyanyian jemaat, yaitu Kidung Jemaat, yang dipakai oleh gereja-gereja di seluruh Indonesia. Beliau banyak menerjemahkan lagu-lagu untuk nyanyian jemaat dari bahasa Belanda, Jerman, dan Inggris ke dalam bahasa Indonesia yang banyak dimuat di buku Kidung Jemaat maupun lagu-lagu untuk paduan suara gereja. E.L. Pohan juga yang pertama kali merintis diadakannya Pesparani atau disebut juga Pesta Paduan Suara Gerejani. Tujuannya adalah untuk membina paduan suara yang ada di gereja-gereja supaya dapat menyanyi dan memuji Tuhan dengan baik dan benar. Sehingga pada setiap ibadah minggu, paduan suara yang menyanyi benar-benar dipersiapkan dengan baik sehingga jemaat juga ikut memuji Tuhan. Beliau pernah mengatakan bahwa nyanyian juga sama pentingnya dengan khotbah yang dapat membangun iman dari jemaat gereja. Dari Pesparani inilah maka sampai sekarang Pesparawi diadakan. Beliau mengabdikan hidupnya untuk nyanyian gereja, terlebih setelah beliau pensiun dari Kepala Sekolah Guru Atas atau disebut juga SGA YBPK dan Ketua Yayasan YBPK. Beliau mengabdikan hidupnya di Yamuger sesuai dengan janjinya hingga Tuhan memanggil beliau ke rumah Bapa. Dari kehidupan beliau inilah maka kami anak-anaknya bahkan cucu-cucu ikut mengambil bagian dalam pelayanan paduan suara di gereja kami masing-masing. Pemirsa yang Tuhan kasihi,
Kita baru saja mendengar suatu kesaksian yang hidup dari seorang teman kita, Ibu Florence Pohan, mengenai peran ayahnya dalam keluarganya di dalam hidupnya. Beliau adalah putri almarhum Bapak E.L. Pohan, salah seorang tokoh musik gereja yang sepanjang hayatnya bergumul untuk dapat menghasilkan nyanyian yang indah bagi Tuhan. Kita sungguh bersyukur untuk sosok seorang E.L. Pohan yang telah memberikan sumbangsi dan warisan yang sangat berharga bagi gereja-gereja di Indonesia dan seluruh umat Kristen. Kita bersyukur bahwa beliau telah memberikan contoh, menanamkan dasar-dasar untuk dapat memuji Tuhan dengan baik dan benar. Tetapi yang tidak kurang pentingnya, yaitu bagaimana kita dapat terus memuji Tuhan dengan baik, dengan segala kekuatan, kemampuan, dan talenta kita. Memuji Tuhan adalah tugas dan kewajiban semua umatnya. Tetapi marilah kita bukan hanya memuji dengan sembarangan, melainkan kita berusaha untuk memberi yang terbaik, yang terindah bagi Tuhan Allah kita dalam Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, demikianlah tadi rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Yayasan Musik Gereja Indonesia, YAMUGER. Kiranya semua acara itu membawa berkat bagi kita semua. Dan sekarang kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, kami sembah dan puji Engkau karena kami patut memuji Engkau dalam segala hal. Saat ini kami telah selesai mengadakan acara, kiranya Tuhan memberkati acara itu bagi kami semua dan kepujian bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Bapa